Saya akan merekam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera selalu bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya mengajar teknik penulisan akhir bagi mahasiswa program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025. Oke, saya akan menyampaikan materi ini dan saya akan coba membuka slide terlebih dahulu. Ya, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah memberikan komen di Facebook. Terima kasih buat komennya. Jika berkenan, mari kita saling mendukung eh, pendidikan tinggi yang ada di tanah Papua. Kita memberikan support agar generasi-generasi emas anak-anak Papua itu semakin berkembang dan semakin maju pesat. Nah, ya, tujuan kita semuanya sebagai tenaga pendidik agar generasi-generasi emas itu bisa terwujud di tanah Papua. Oke, hari ini saya sudah menyampaikan pembukaan, salam pembukaan, dan saya akan mulai mengajar kepada seluruh mahasiswa saya. Oke. Nah, ini ada slide rekan-rekan semuanya tentang tahapan-tahapan daripada kita menulis sebuah karya ilmiah. Nah, saya sudah menyampaikan PowerPoint-nya, PPT-nya. Nanti mahasiswa tolong PPT ini akan saya tetap share kepada mahasiswa dan saya akan bagi. Jadi saya menggunakan juga WA Group, ya, tolong aktifkan WA Group, kemudian si akad yang ada di kampus. Kemudian saya juga mengaktifkan juga di Facebook Pro, kemudian di Zoom, di TikTok juga. Saya menyebarkan pengetahuan, ilmu pengetahuan ini kepada semua orang, kepada khususnya kepada anak-anakku yang kuliah di SDIE Port Numbai Jayapura. Ya, terima kasih buat Rio Stefanus yang sudah bergabung di FB. Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya sedang mengajar Bapak di program studi Diploma 3 Keuangan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai Jayapura. Ya, terima kasih sudah berkenan bersama-sama. Dan hari ini saya menggunakan dua platform, satu platform di Zoom dan satu platform di FB Pro. Dan juga nanti saya akan rekam, kemudian saya taruh di YouTube dan juga di eh, TikTok juga. Jadi semua media saya gunakan untuk menyampaikan pembelajaran agar pembelajaran itu tersampaikan kepada seluruh mahasiswa. Jadi kita akan lihat sekarang ini langkah-langkah penulisan ilmiah. Apa saja yang akan kita lakukan karena kita sedang belajar tentang teknik penulisan akhir. Jadi ini kita di program vokasi Diploma 3. Jadi namanya teknik penulisan akhir. Kalau di skripsi itu namanya metode penelitian. Jadi sebelum kita masuk kepada tahap penelitian dalam skripsi, itu d satu, kalau di Diploma 3 itu adalah teknik penulisan akhir, maka kita harus memahami terlebih dahulu langkah-langkah dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah. Jadi, teknik penulisan akhir, skripsi itu di S1, S2 itu tesis, dan S3 itu adalah disertasi, semuanya merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa di berbagai jenjang. Nah, itu yang paling penting yang akan kita lakukan. Terima kasih Ibu Tina yang sudah bergabung dan memberikan komentar buat perkuliahan pada hari ini. Saya mengajar ada dua platform, itu yang di depan saya ini mungkin tidak tampak di FB. Ya, saya menggunakan eh, Zoom juga, pendidikan secara online, juga kadang-kadang saya juga hybrid juga, jadi bisa ketemu muka langsung. Ya, kita lanjut langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Berikutnya, langkah-langkah itu apa saja, rekan-rekan semuanya. Dan kita bisa melihat di sini langkah-langkah, yaitu tahap persiapan, kemudian tahap pengumpulan data, tahap pengorganisasian, tahap penyuntingan konsep, dan tahap penyajian. Ini ada 5 langkah dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Rekan-rekan, mohon maaf, ini adalah langkah-langkah untuk program vokasi, yaitu langkah-langkah untuk program diploma. Jadi sedikit berbeda dengan kalau kita memahami metode penelitian
yang ada di teman-teman jenjang S1, ya, skripsi. Nah, akan berbeda juga nanti waktu jenjang S2 dan juga nanti S3 juga dalam menyusun disertasi. Dan hari ini saya sedang menyusun sebuah pembelajaran terkait dengan bagaimana kita menulis karya ilmiah di program studi diploma atau vokasi. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Nah, sekarang kita masuk kepada berikutnya, faktor-faktor dalam menulis sebuah karya ilmiah. Tadi dikatakan di atas sudah ada tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengorganisasian, dan tahap penyuntingan konsep, dan tahap penyajian terakhirnya. Dan kita coba lihat satu persatu rekan-rekan semuanya terkait dengan beberapa konsep tersebut. Nah, yang pertama adalah penyajian. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mau menyajikan sebuah ide di dalam penelitian, rekan-rekan semuanya. Karena di dalam penelitian itu yang paling penting apa yang ingin saya teliti, apa yang ingin saya apa namanya kaji di depan saya. Ada sebuah fenomena apa yang terjadi. Maka di dalam struktur karya ilmiah teknik penulisan akhir itu ada pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Jadi kita akan coba di bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Apa yang ingin kita tulis? Apa yang ingin kita ceritakan? Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian bukan harus ada masalah. Boleh ada masalah, kita terjun kepada masalah itu dan kita ingin meneliti. Dan yang paling penting dalam penelitian itu adalah bagaimana kita menemukan sebuah solusi. Hasil penelitiannya adalah sebuah model yang memberikan jawaban bagaimana masalah itu bisa terjawab. Nah, tentunya menggunakan rangkaian-rangkaian karya ilmiah. Yang pertama adalah kita menceritakan terlebih dahulu latar belakang, pendahuluan, apa yang ingin kita teliti, ada fenomena apa di sana, kita ceritakan. Dan yang paling penting harus berbasis data. Jangan berbasis story, bercerita orang. Oke, ada cerita seperti ini, tapi kita perlu terjun dan kita cari data. Data langsung kepada objek penelitian. Langsung datang kepada tempat di mana kita ingin meneliti. What happened? Apa yang terjadi sekarang? Apa yang saya lihat? Apa yang saya saksikan di sana? Kemudian kita rekam, kita catat, kita tulis. Ya, sekarang kan sudah banyak alat-alat pendukung penelitian, jadi nggak perlu pakai buku ditulis begitu, tapi bisa kita foto, bisa kita rekam pakai alat perekam, ya bisa pakai HP juga, kita bisa rekam orang-orang di situ, kemudian kita bisa foto. Ya, yang penting memenuhi standar penelitian ya, bukan kita mau mencari-mencari masalah di dalam apa yang akan kita teliti, seperti itu rekan-rekan semuanya. Kemudian ada bagian-bagian lain yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah sesuatu yang lebih spesifik. Saya akan melakukan apa dalam bentuk kata tanya. Sudah makan belum? Apakah yang kamu makan hari ini? Kenapa kamu tidak makan? Nah, itu perlu kita teliti. Kenapa kamu tidak makan? Mungkin tidak ada makanan, tidak ada nasi, tidak ada penghasilan, itu. Kemudian kita teliti nantinya dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi dalam rumusan masalah itu ada yang disebut dengan pertanyaan penelitian. Jadi dari serangkaian latar belakang ada fenomena. Setelah kita gambarkan semuanya, kemudian kita buat suatu pertanyaan. Dua atau tiga pertanyaan yang sangat spesifik. Yang bertanya terkait dengan apa yang mau kita teliti. Kenapa? Dari pertanyaan itu nanti kita akan jawab. Dan nanti ada bab terakhir ya, ada bab penutup itu ya. Bab penutup itu kalau pertanyaannya ada tiga, maka nanti jawabannya ada tiga. Jadi apa yang kita tanya harus dijawab. Jadi jawabannya harus sesuai dengan apa yang kita tanya di latar belakang. Ya, jadi jangan sampai apa yang kita tanya jawabannya lain. Kemudian apa yang kita jawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, itu bukan penelitian. Kemudian nanti dari penelitian dari pertanyaan maaf, dari pertanyaan-pertanyaan itu
Kita membuat teorinya. Teori apa yang mendukung dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi teorinya harus sesuai yang mendukung pertanyaan kita. Nah, untuk teori, rekan-rekan semuanya, ya waktu saya kuliah dulu teori itu textbook sekali ya. Textbook sekali. Jadi berdasarkan kajian-kajian dari buku, textbook. Tapi sekarang ini penelitian itu sudah mulai dengan empirical study, yaitu menggunakan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi sumber pengetahuan, sumber informasi itu ada dua, rekan-rekan. Yang pertama adalah buku, tetap buku kita pakai sebagai acuan standar. Buku tentunya teori yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Di- Dicari dari pertanyaan penelitian yang kita tanya dalam penelitian tersebut. Kemudian kita menggunakan teori apa, cari bukunya sesuai dengan teori yang kita akan gunakan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mencari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain terkait dengan penelitian kita. Karena penelitian kita kadang-kadang itu sudah diteliti oleh orang lain. Mungkin di tempat yang berbeda, di situasi yang berbeda, yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Contoh misalnya analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Ya, itu sudah banyak yang meneliti. Bagaimana carinya? Cari di Google Scholar, cari di perpustakaan-perpustakaan yang judulnya sama dengan kita. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa penelitian ini belum pernah dibuat oleh orang lain. Kita harus cek terlebih dahulu. Apakah itu sudah pernah diteliti oleh orang lain atau belum. Karena kalau sudah pernah diteliti, kemudian kita menulis saja begitu, takutnya kena plagiarisme, ya. Plagiarisme itu apa? Plagiarisme itu adalah mencontek, menyadur, menulis kembali penelitian orang lain kepada penelitian kita. Terus bagaimana, Pak? Dengan penelitian saya, tetap kita harus mencari penelitian. Contoh misalnya penelitian analisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Kita cari di internet, di Google, di perpustakaan-perpustakaan, di skripsi-skripsinya orang lain, di tesis-tesisnya orang lain. Dan jadikan itu referensi di dalam penelitian kita. Jadikan referensi bahwa pernah ada si A meneliti tentang analisis pengaruh motivasi terhadap karyawan. Di PT apa, di PT apa, lokasinya pasti berbeda. Kemudian dicari, ini kata kuncinya, dicari perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian saya. Apa bedanya? Beda lokasi, ya sebutkan, ceritakan. Beda situasi, beda orangnya. Tuliskan apa perbedaan penelitian yang sama yang dilakukan oleh orang lain dengan yang dilakukan oleh saya. Nah, itu untuk menghindari kita plagiarisme. Pak, terus bagaimana kalau semuanya sama? Tidak mungkin tidak sama. Karena situasi berbeda. Mungkin itu penelitian yang sudah dilakukan 5 tahun yang lalu. Mungkin itu penelitian yang sudah dilakukan 2 tahun yang lalu. Tentu fenomenanya berbeda dengan penelitian yang terjadi sekarang. Jadi, kalau kita melakukan sebuah penelitian harus betul-betul terbaru. Betul-betul sekarang ini. Kalau kita menulis yang 5 tahun yang lalu, ya itu plagiat namanya. Jadi betul-betul yang kita lakukan saat ini. Seperti itu rekan-rekan semuanya yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nah, kita akan coba lanjut pada slide yang berikutnya, rekan-rekan semuanya. Nah, maaf, macam-macam struktur penulisan karya ilmiah, struktur penulisan makalah. Ya, karena ini adalah program studi, maaf, vokasi, diploma, maka struktur penulisan makalah itu akan berbeda strukturnya dengan S1. Kalau satu mungkin itu bisa 5-6 bab, tapi kalau untuk teknik penulisan akhir itu bisa 4 bab saja rekan-rekan semuanya. Jadi lebih sederhana ya, lebih sederhana. Tapi kajian-kajian penulisan, metode penelitiannya tidak boleh berbeda karena karya ilmiah itu tetap harus ada fenomena apa yang terjadi, latar belakangnya apa, yaitu menggunakan teori apa. Yang penting itu teorinya, rekan-rekan. Teori itu ada dua, textbook dan jurnal. Jurnal. Jadi sekarang ini jurnal itu harus menjadi makanan peneliti.
Ya, coba saya akan kupas sedikit terkait dengan jurnal. Karena kan semuanya saya ingin menekankan kepada mahasiswa, carilah jurnal yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau jurnal yang valid. Karena ada juga jurnal yang namanya jurnal predator. Ada juga orang mengatakan jurnal abal-abal. Jadi apa itu predator dan abal-abal adalah sebuah karya ilmiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Apakah itu betul-betul melakukan penelitian? Apakah melewati sebuah sitasi? Sitasi itu melewati sebuah ujian-ujian tertentu dalam penulisan karya ilmiah, khususnya publikasi jurnal. Ataukah dia hanya sekedar menempel saja di data online, kemudian orang membaca dan dijadikan referensi? Tidak bisa. Paling tidak, rekan-rekanku mahasiswa, kalau kita mencari jurnal, carilah jurnal yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Bukan jurnal predator atau bukan jurnal abal-abal. Jurnal yang betul-betul valid, minimal itu ada tulisan, ada angka ISSN, International Serial Number. Ada namanya ISBN, International Serial Book Number. Dan yang lebih baik lagi kalau dia jurnalnya ini diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, itu ada angkanya yang dikeluarkan oleh BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional. Jadi yang diakreditasi bukan hanya perguruan tinggi dan program studi, tapi jurnal juga akan melewati Badan Akreditasi Nasional juga dan akan dikeluarkan serialnya juga, nomornya. Nah, itu baru jurnal-jurnal yang benar-benar valid, rekan-rekan. Karena kalau valid itu dia harus melewati reviewer. Jadi artikel yang sebelum dipublikasikan itu melewati reviewer. Kalau dulu atau sekarang Anda sedang menulis sebuah karya ilmiah, pasti ada pembimbing, ada dosen pembimbing, ada ujian proposal. Ini saya ulang-ulang terus kepada mahasiswa saya. Kemudian ada ujian skripsi. Nah, itu untuk apa? Untuk Anda bisa mempertahankan karya ilmiah Anda dan bisa dipertanggungjawabkan pada saat dipublikasikan nanti. Nah, sama dengan jurnal, rekan-rekan semuanya. Itu juga melewati beberapa tahapan-tahapan yang harus diikuti sehingga jurnal yang dipublikasikan adalah jurnal-jurnal yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau valid, ya, rekan-rekan. Begitu. Kemudian ada struktur penulisan artikel ilmiah dan ada struktur penulisan laporan penelitian. Ini ada tiga hal yang berbeda. Tapi untuk program studi D3 itu ada di atas, yaitu struktur penulisan makalah. Nah, apa saja struktur penulisan eh, di dalam penulisan makalah? Kita bisa lihat di sini. Nah, saya keluarkan dulu semua aja poin-poinnya, rekan-rekan semuanya. Yang pertama ada halaman judul. Ya, judulnya apa? Analisis motivasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian ada nama program studinya. Makalah ini dibuat untuk persyaratan penulisan program studi Diploma 3. Kemudian ada abstraknya. Tapi biasanya kalau masih proposal, rekan-rekan abstrak masih belum ada. Abstrak. Abstrak nanti itu kalau sudah selesai semuanya dan akan dipublikasikan, nah itu nanti baru keluar abstraknya. Kemudian ada pendahuluan, ada bahan dan metode penelitian. Nah, metode penelitian itu apa saja yang digunakan? Di dalamnya itu ada kerangka konsep berpikir, ada alur pikir, ada alat penelitian, kemudian menggunakan alat analisis apa saja, apa menggunakan regresi, menggunakan rasio, atau menggunakan statistik yang lainnya. Dan berikutnya ada hasil dari alat-alat analisisnya. Kita ini adalah program studi keuangan dan perbankan. Alat analisisnya bisa menggunakan statistik. Jadi kalau Anda dulu belajar matematika, belajar statistik, itu sangat salah kalau itu dilupakan. Karena kita belajar matematika, belajar statistik, itu adalah untuk mendukung penulisan karya ilmiah. Ya, bukan hanya sekedar lulus matematika, selesai, lulus statistik, selesai, udah, hore. Tapi itu merupakan ilmu pengetahuan pendukung daripada penulisan karya ilmiah. Jadi alat-alat analisis itu kita menggunakan statistik atau ilmu matematika.
Nah, itu dalam hasil. Jadi dihitung, ya ada alat analisisnya, ya kan, berapa X1, berapa X2-nya, kemudian nanti Y-nya apa, kemudian bisa menggunakan regresi, ya kan, antara X1 apakah berpengaruh terhadap Y. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Nah, rekan-rekan, itu adalah alat analisis yang mendukung pemecahan masalah. Jadi statistik, matematika itu adalah alat untuk memecahkan masalah. Contoh, sama dengan kalau kita makan. Kalau kita makan, kita pakai menggunakan sendok, ya kan, untuk kita makan. Kalau sendok tidak ada, alat apa yang bisa kita gunakan? Tuhan sudah menggunakan, memberikan kita jari-jari ini. Ya kita makan pakai tangan. Tapi kalau makan pakai tangan, tangannya harus bersih. Ya kan, jangan kotor-kotor begitu baru makan. Nah, perut kita sakit. Nah, itu nggak memecahkan masalah, nambah masalah ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa adalah saya selalu mengilustrasikan seperti ini, rekan-rekan. Di depan kita, kita coba membayangkan di depan kita itu ada dua gambaran, ada dua objek. Ya. Satu adalah roti. Coba kita bayangkan ada roti, kemudian itu sebelah kiri kita adalah roti, sebelah kanan ada pohon yang begitu besar. Kemudian perintahnya begini, tolong pecahkan jadi dua roti dan pohon tersebut. Oke, yang pertama sekarang roti. Bagaimana kita memecah roti itu menjadi dua atau tiga? Nah, kita butuh alat untuk memecahkan kedua ini. Kita lihat roti dulu. Ada dua alat yang diberikan kepada Anda. Roti itu diberikan alat pisau dan senso. Anda tahu senso? Senso itu gergaji. Ya, anggap aja lah gergaji lah. Untuk memecahkan roti itu ada dua alat, yaitu pisau dan gergaji. Anda pilih mana untuk memecahkan roti itu menjadi dua? Membelah roti jadi dua. Apakah pilih pisau atau pilih roti? Kalau kita pilih, sorry, saya ngomongnya kok jadi tombol balik ini. Kayak lagu aja. Kalau kita mau memecah jadi dua roti itu, Anda pilih pisau atau gergaji? Tentunya Anda akan pilih pisau. Karena apa? Pisau dapat membelah roti jadi dua dan rotinya bisa terbelah dengan baik. Coba kalau Anda pakai gergaji untuk membelah roti, oh, Anda gergaji rotinya, bukan terbelah malah hancur ya, hancur. Jadi memilih alat analisis itu harus tepat sesuai dengan peruntukannya. Nah, belum selesai. Ilustrasi yang kedua adalah ada pohon di depan kita, ada pohon. Kemudian Anda disuruh memotong, memecah jadi dua. Alatnya juga dua, pisau dan gergaji. Anda pilih mana untuk memecah dua pohon itu? Memilih pisau atau roti. Coba bayangkan kalau Anda mau memotong pohon yang besar itu dengan pisau, kapan mau selesai? Ya, eh, saya Zah Zajra Husni, thank you ya sudah bergabung. Saya lagi mengajar eh, teknik penulisan akhir bagi mahasiswa program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai Jayapura. Ya. Selamat bergabung Bapak. Atau Ibu saya kurang tahu, mohon maaf kalau saya salah sebut. Saya sedang mengajar, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, eh, dari siapa? Oh, dari Ibu Ani. Belum datang Ibu Anita. Ya, ditunggu aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau memotong pohon, alat yang dikasih itu dua, antara pisau dan gergaji. Anda pilih mana? Coba kalau Anda memotong pohon tersebut itu dengan menggunakan pisau, kapan mau selesai? Malah pisaunya yang putus malahnya. Kita tidak bisa memecahkan masalah. Jadi bagaimana? Alat apa yang paling cocok untuk memotong pohon? Ya gergaji. Gergaji yang cocok. Jadi kesimpulannya di dalam menentukan alat-alat analisis penelitian harus menggunakan alat yang cocok. Tidak bisa permasalahannya mudah, kita menggunakan alat yang begitu kuat, nanti tidak menyelesaikan masalah. Nanti permasalahannya begitu kuat, alat analisisnya yang standar, yang biasa tidak akan memecahkan masalah. Jadi ilustrasi saya itu memberikan satu pemahaman kepada kita untuk kita memilih alat penelitian, alat analisis penelitian yang
Benar, seperti itu. Dan berikutnya, setelah kita mengetahui hasil, kemudian ada pembahasan. Setelah kita dapatkan jawaban dari alat analisis yang kita gunakan, kemudian dibahas. Pembahasannya menggunakan teori yang kita gunakan, menggunakan jurnal-jurnal yang kita gunakan. Ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi pembahasan itu penting sekali. Apakah mendukung teori yang kita gunakan atau menolak teori yang kita gunakan? Jadi untuk teori itu bisa mendukung teori yang ada, bisa juga menolak teori yang ada, ya kan? Contoh misalnya teori Adam Smith yang mengatakan bahwa manusia dulu itu berasal dari hewan, dari kera. Kemudian setelah berkembangnya zaman, ternyata teori itu tidak bisa dibantahkan. Bisa dibantahkan. Ternyata asal-usul manusia itu dulu adalah dari Adam dan Hawa, dari penciptaan Tuhan. Nah, ini teori-teori yang kita gunakan itu yang mana? Ya kan teori itu berkembang terus, ya rekan-rekan semuanya berkembang terus. Jadi bisa mendukung teori yang ada, bisa menolak teori yang ada. Dulu itu kalau kita memberikan motivasi dengan memberikan uang, ini ada penghargaan, saya berikan kamu uang. Terima kasih ya, oh pulang dia senang-senang. Teorinya mengatakan itu reward, ya penghargaan. Itu bisa dengan uang. Tapi sekarang kamu diberikan uang begini, belum tentu dia senang. Apaan ini? Cuma gini aja saya bisa cari tempat lain. Ya, ini contoh ya, rekan-rekan semuanya. Jadi, pembahasan itu menggunakan teori. Jadi, teori itu bisa mendukung, bisa menolak. Itu semuanya hasil penelitian ya, rekan-rekan semuanya. Dan ceritakan semuanya. Ceritakan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian. Tadi di awal saya juga katakan, kalau pertanyaan penelitian kita itu ada 3, maka kesimpulannya jawabannya itu harus ada 3. Jangan sampai pertanyaan penelitian di rumusan masalah 3, kesimpulan jawabannya itu ada 5, 6. Wah, ini yang lainnya dari mana ini? Tidak bisa. Itu namanya konsistensi penelitian. Ya. Artinya harus konsisten dari awal sampai dengan akhir penelitian. Seperti itu rekan-rekanku mahasiswa ya. Ya, kita lanjut rekan-rekan semuanya. Variasi struktur karya ilmiah. Ya, ini ada beberapa teknik penulisan. Tentunya ini berdasarkan beberapa apa namanya mazhab-mazhab penulisan yang dilakukan secara global, secara universal. Ada teori-teori yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, ya kan? Ada juga teori-teori dari Asia, terutama dari negara-negara Timur Tengah itu memiliki sistematika penulisan. Nah, di Indonesia sendiri lebih banyak mengadopsi mazhab-mazhab penelitian dari ketiga belahan bumi ini. Dan rata-rata kita menggunakan mazhab-mazhab penelitian dari Amerika dan ada sedikit juga berdasarkan Eropa. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Saya pikir ini tidak perlu kita bahas lebih dalam. Teknik penulisan judul, ya saya ini mungkin adalah slide saya terakhir buat kalian semua mahasiswaku program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Nah, yang paling penting sekarang ini yang saya mau ajarkan bagaimana kita menulis sebuah judul penelitian. Judul nggak sekedar hanya ditulis begitu aja. Oh, ini yang saya suka ini, saya suka ini, nggak bisa suka seperti itu. Judul harus disesuaikan dengan fenomena yang terjadi. Judul harus dibuat sesuai dengan fenomena yang akan kita teliti. Jadi yang paling penting Anda sekarang ini mau meneliti apa? Mungkin sekarang ini terjadi krisis moneter, terjadi krisis ekonomi, ya kan? Kemudian Anda ingin meneliti, nah itu baru bilang benar. Jangan menulis judul dulu, baru cari fenomenanya. Jadi lihatlah fenomena apa yang terjadi. Kemudian buatlah dalam sebuah tulisan judul. Judulnya juga akan sering berubah sesuai dengan pengamatan kita. It's okay, nggak ada masalah. Tapi harus mendapatkan satu presisi yang pas pada akhirnya nanti. Judul apa yang ingin saya teliti. Contoh misalnya kalau kita ini keuangan ya, keuangan ini adalah program studi keuangan perbankan, terjadi efisiensi anggaran yang begitu ketat di Indonesia sekarang ini. Apa dampaknya terhadap
perekonomian, yaitu hotel-hotel jadi sepi karena tidak ada lagi orang yang menginap, tidak ada lagi acara-acara yang menggunakan hotel. Dulu kan acara-acara selalu menggunakan hotel sehingga banyak hotel yang mulai berkurang pendapatannya, karyawannya mulai di PHK, PHK itu dipecat, diberhentikan ya secara hormat ya. Nah, ini yang akan menyebabkan pengangguran. Ini ada sebuah fenomena yang terjadi. Kemudian buatlah judul, ya. Judul dapat dirumuskan dalam dua bentuk, yakni dalam judul utama saja dan juga judul utama dan subjudul. Jadi biasanya itu ada judul utama. Jadi misalnya analisis, motivasi, kemudian disiplin ilmu terhadap karyawan di perusahaan A, B, C. Kemudian di bawahnya sebuah konsep penelitian berjenjang. Nah, itu namanya subjudul di bawahnya. Tapi biasanya judulnya judul utama yang paling banyak ya. Tidak ada subjudul. Kemudian judul karya ilmiah harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tuntas. Jelas apa yang akan diteliti, variabelnya apa saja, kemudian tegas, tidak terlalu banyak kata-kata di dalamnya, biasanya hanya cukup dengan sampai dengan 15 kata saja ya, 15 kata. Jelas, tegas, dan tuntas. Artinya dari judul itu kita sudah tahu ke arah mana nantinya. Dan alat analisis juga bisa misalnya pengaruh. Nah, kalau bicara ada kata pengaruh itu biasanya menggunakan alat analisis regresi, ya, misalnya ya. Kalau kajian-kajian gitu berarti menggunakan rasio, bisa menggunakan alat-alat analisis yang lain. Seperti itu rekan-rekanku semuanya, mahasiswaku program studi Diplomatika Keuangan dan Perbankan. Terima kasih. Maria Basanda, hello, selamat pagi. Saya mau menutup perkuliahan, Anda masuk. Tidak apa-apa, ini mahasiswa saya program studi S2 udah lulus. Ya, udah lulus kemarin, sudah diwisuda. Ya, selamat bergabung dengan saya. Saya lagi mengajar tentang teori teknik penulisan akhir bagi mahasiswa program studi Diplomatika Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai Jayapura. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Saya sudah mau mengakhiri tatap muka kita kurang lebih tadi antara 30 sampai 40 menit ya. Saya mengajar kalau menggunakan online begini tidak bisa lama-lama karena data dari mahasiswa juga nanti akan terkuras habis juga. Jadi yang penting singkat, padat, dan menyenangkan dan pembelajaran tersampaikan. Seperti itu ya. Thank you Mariam dan kawan-kawan yang lain yang sudah bergabung di Facebook. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, kepada mahasiswaku semuanya yang ada di ruang Zoom, ya, selamat belajar dan tetap semangat belajar. Saya gunakan dua aplikasi, rekan-rekan semuanya ada aplikasi Zoom di depan saya ini, kemudian ada juga aplikasi atau platform daripada Facebook Group. Saya menggunakan semuanya untuk mengajar. Ya, di Facebook Group sedikit-sedikit lah saya nyampaikan firman Tuhan lah. Atau saya kadang-kadang nonton sepak bola, nonton Persipura lawan mana, begitu. Kadang-kadang saya live show. Nah, tapi tujuan utama saya adalah untuk menyampaikan pendidikan agar semuanya bisa tersentuh oleh pendidikan. Demikian rekan-rekanku semuanya, mahasiswaku yang khusus yang ada di ruang Zoom. Sampai di sini dulu, nanti kita akan tatap muka lagi. Mungkin minggu depan kita akan tatap muka secara offline ya, offline. Hari ini kita secara online. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.